Jar. Dia aya info dari ti pusat ya. Di ya headquarter. Naon cenah? Sana siripan eueuh. Nya kan geus di info ke. Nya Persib ge eueuh Mark Lok bisa menang 3-0 ning. Heeh atuh. Ayeuna eueuh si Coach. Jalan atuh. Oh iya dong. Tetap kan? Tetap. Mumpung eueuh Ripan, orang bakal bagi-bagi hadiah 1 juta. Ya, alhamdulillah kemarin kita dapat lagi untuk dibagikan buat Ya. Bobotoh. Seperti biasa kita berbagi kebahagiaan di saat Persib menang deui. Tuh, ya dan gak cuma duit tunai 1 juta ya. Total teh 1 juta teh itu dari aya Bobotoh ti Australia. Wah, ya. alhamdulillah. Tah, ngaranna teh Akeba nu guru. Akeba nu guru. Hatur nuhun, Kang. Jeung Ari S Ramadan. Ari S Ramadan. Sieun transferna make dolar, Bro tah. Sabaraha tah? $45 Australian Australian dollar. Juragan 99 aja. Ya. Bagi-bagi dolar wae. Jeung ti dosen Bobotoh dosen ITB. Siap. Nanti saya akan kerahkan dosen yang lain ya. Ya tuh. Ya. Biar ngasih. Total ya 1 jutaan lah. 1 juta. Ya. Total 1 juta ya. Yang akan kita bagikan hari ini. Uang tunai. Terus Uang juga tunai. ada voucher-voucher. Ada voucher. Ini dari Car Wash ya. Ada berhubung kamari Persib menangna 3-0. 3-0 berarti diskonna teh 30%. Wow. Ujung total aya 30 voucher. Wih, mantap ini. Teu kudu kieu atuh. Oh, iya. Benar. Bisa itu nama karwasna. Ya karwasna teh naon kamari teh ngaranna teh? Tah, ieu tah. Ini adalah brainwash.id. Adanya di Jalan Ambon ya? Jalan Ambon. Wih. Itu dia. Ya buat cuci motor, cuci mobil, cuci helikopter teh bisa. Ya, eta we. Iya dong ya. Baiklah. Selain Dan- kita info untuk bagi-bagi hadiah nanti dagoan we. Tunggu engke aya carana kumaha. Nah, dan kita mau memperkenalkan juga nih Oh, kedalaman skuad. kedalaman squad. Jadi memang kalau nggak dari Pan tenang. Tenang. Ya kita masih punya pemain-pemain backup lah. Benar. Iya teh lamun di Persib Deddy Kusnandar. Wih. Ya, Kang Ardi. Halo. Ya. Mantap. Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Ini kalau di tim asisten Ripan sebenarnya. Tibalik. Oh, tibalik. Iya, coach Naripan. Saya kan pelatih Naripan. Atuh Ripan mah Segar aing si Ardi teh asisten coachna. Ternyata iya coachna si Iya, coach. coach. Iya, Nah, head si coach Ripan. Iya coachna. Asli. Head coach na Real Madrid. Iya. Bisa. Kemarin Real Madrid menangnya. Menang tanpa Ripan oke. Ternyata ya. Tanpa Ripan Real Madrid bisa menang ya. Ternyata. Luar biasa. Persib oke kamari menang deui ye nya. Urang lalajo full. Oh, sugan urang mah teu lalajo. Ayo lalajo full kamari mah jongjon atuh. Oh, iya bener. Ya, kamari mah urang waktuna luang kan. Iya, dan Weekend. ternyata banyak catatan-catatan Ki ya di balik kemenangan kemarin kita 10 pertandingan tidak terkalahkan. Ya kan Castillion akhirnya gol pertama. Pepes ndog nya. Terus juga wah masih banyak lah nanti kita akan ulas tapi setidaknya dari pertandingan kemarin 3-0 lawan Persipura apa nih yang bisa kita gali dari match analisisnya dan juga tentunya dari catatan-catatannya. Benar. Per babak lah. So. Bung Ardi aja dulu ya. Bung Ardi. Bung Ardi dari susunan line up dulu nih. Bung Ardi, line up. Lini per lini kumaha kamari Bung Ardi. Line up Persib sebenarnya nggak jauh beda ya sama ya di pertandingan lawan PSS. Perubahan ada di kiper. Teja diganti sama Deden. Teja kunon Teja. Teja tuh Cederanya? ya jadi Robert bilangnya dia ada cedera di abdominal itu otot perut. Otot perut. iya. Nah, jadi Abdominal. sebenarnya bukan cedera parah tapi Persib itu kan si stok penjaga gawangnya lagi minim nih. Karena Made lagi recovery pasca Pasca operasi. Ya. Akil lagi di timnas. Kalau maksain Teja main dan makin parah, ntar cuma tersisa satu orang lagi nih Deden. Itu kan riskannya untuk posisi penjaga gawang kalau cuma punya satu yang fit itu. Jadi kemarin dimainin dulu lah Deden dan Teja yang disimpan di bench. Cina istirahat tuh Teja. Bisa. Pasos we tuh paenkeun. Pasos ke dia teh, ke lisensi teh. Lisensi. Pasos ge aya caretaker atuh. Teker penjaga gawang. Aya. Pasosna ke ujian persamaan. Terus kan Clock absen diganti sama Dedi, itu perubahan dari pertandingan lawan PSS. Jadi kalau line up mah sebenarnya kita mungkin kalau di pertandingan lawan PSS kita full tim lah ya. Di pertandingan ini mungkin kita 85 atau 90% kekuatan sebenarnya. Terus untuk
Persipura sebenarnya untuk skuadnya juga itu mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang nggak komplit lah. Pincang lah ya. Pincang karena Hedipo yang baru main di babak 2 kalau nggak salah itu kan dia baru datang sehari atau 2 hari sebelum match lawan Persib. Anu buukna kriwi. Itu di Brazilnya. Brazil. Terus ya fan juga kan walaupun dia 2 pertandingan terakhir main full tapi dia itu sempat cedera 4 pertandingan. Jadi 2 pertandingan main terus pertandingan ke-3 sampai ke-6 gitu dia absen karena cedera gitu. Jadi fan get fit ya. Jadi emang secara komposisi pun Persipura emang ya ketambahkan secara umum pun nggak ada Boas, nggak ada pemain-pemain senior yang ya ada problem entah apa secara skor emang ibaratnya memang belum siap gitu. Persiapan nggak siap, pemain-pemainnya pun belum siap, ditambah cedera. Emang kacau sih secara problem secara keseluruhan secara persiapan kompleks pisan ya. Doa nasi coach dijabah berarti. Ya. Kita pingin Persipura bangkit tapi ulah isuk. Pertandingan kamari ya. Bener. Beberapa pemain senior ge malah disakuan ku pemain Persib. Iya. Yang kabeh teu bisa kukumaha. Ya. Alom repot ya. Nah itu dia. Sekarang kita lihat ke Persib lini per lini di babak pertama kumaha. Kita ngelihat Persib teu siga saacana. Kemarin mungkin membiarkan lawan untuk mengambil komando terlebih dahulu gitu ya untuk ngatur ritme segala macam. Tapi pas kemarin lawan Persipura, inisiatif langsung dicokot ke Persib tah. Betul. Jadi mun saya ningali jadi secara taktikal emang Robert rada on the spot gitu lah. Jadi taktiknya teh bener gitu bahwa di awal kudu langsung dipres bola biasanya kan Persib sering main pendeknya kiper ti Teja atau ti Deden main pendek heula bahkan sering main passing teh si Ibo Nevo kan di pertandingan kemarin justru Deden beng ka hareup dan di depan teh dan ternyata emang si Persib teh lemah gitu si build up nate bahkan beberapa kali kan Noni Monim teh ketika dipres ku Wander Luiz teh ka kiri beng deui gitu jadi orang bisa nguasai bola lebih sering gitu dan gol kedua kita kan hasil ngarebut di tengah gitu bisa nge-build up dari kiri itu ya nge-build up dari kiri terus bisa crossing Wander Luiz akhirnya ngegolkeun jadi memang problem utama Persipura adalah si build up iya gitu dan Robert juga apal gitu jadi emang di awal langsung beng ke harap gitu dan eta salah satu taktik anu jitu lah akhirnya orang bisa megang di awal. Oke. Dan di awal. Kita mulai juga dari lini belakang akhirnya clean sheet lagi nih. Iya. Persib dan juga catatannya mungkin katanya kalau ada Nick dan Iqbo Nevo selalu clean sheet ya? Iya. Nah, Tapi kumaha lagi? Ya selain emang duet ini kuat pisan ditambah 2 fullbacknya lagi on fire nih, Zalnando sama Hen. Dan Persipuranya juga emang seperti Ardi bilang gitu lagi bermasalah lah. Apalagi Ricky Kayame nggak main kan kemarin. Ricky Kayame itu salah satu kunci penyerangan Persipura di musim ini sebenarnya karena dia top scorer dan top assist juga kalau nggak salah. Iya. Jadi nggak adanya Ricky Kayame bikin lebih mudah nih si pertahanan Persib itu. Todd Ferre ge disakuan ku nih kamarnya. Teu bisa kukumaha aja. Mereka mainin Pahabol, Todd Ferre dan Joshua Isir misalnya di depan untuk di babak pertama ya dan itu hampir nggak ada serangan yang berarti kan dari mereka. Iya. Keprokan lah hand. Iya bro. Hand Grealish. Hand Zanetti ge suntangan tuh ya, aing mau jadi Castillion ya cium tangan ke hand. Ibarat asis ngeunaheun kitu. Bola ditempatkan sedemikian rupa teh Castillion centang asup langsung. Luar biasa. Itu lini pertahanan yang kokoh sekali. Motor di tengah ini gimana nih? Kemarin kan Klok memang sangat dominan di tengah pada saat tidak ada perannya diambil alih oleh Dado. Nah Dado kumaha kamari? Karena kan sebenarnya Klok teh secara fungsi di Persib mun saya ningalinya jadi lebih berfungsi ketika si serangan Persib sana gagal ya. Gitu datang Klok teh pasti jadi pemain pertama ngarebut bola deui gitu supaya tetap si posisinya tetap terjaga gitu dan karena kamari si Persipura itu bisa nyerang atau itu bisa build up di back ke tengah gitu secara progresif gitunya. Jadi peran Dado itu sebenarnya mah tidak peran Klok itu secara keseluruhan itu tidak terlalu kelihatan lah gitu. Wah orang si Klok gitu. Jadi bisa digantikan dengan Dedi mainnya. Jadi memang standarnya emang mainnya konsisten gitunya. Maksudnya tak pernah alus pisan gitu, goreng pisan enggak pernah gitunya dan eta teh ibaratna mah Klok absen di pertandingan yang tepat gitu. Secara taktikal teh Dado bisa ya main di dia gitu di pertandingan lawan Persipura karena
henteu loba duel di tengah teh ya gitu. Kecuali pas babak 2 kan Hedipo masuk. Ya. Tah mulai eta lini tengah si Persipura mulai hirup tapi karena urang ti awalna emang geus neken terus geus unggul oge jadi lebih ke pressure ka pemain Persipura ge jadi kareng buru-buru ke hareup teh gitu. Bong deui ka hareup beung deui ka hareup gitu. Bahkan si Rashid ge terkesan ngan lulumpatan hukul kemarin. Betul. Ya. Ini saya juga melihat si Persipura di babak pertama mainin trio Takuya Matsunaga, Nelson Alem dan Yan Luis Cabes teh kayak waktu si Persib lawan PSIS mainin Klok, Dado dan Rashid bersamaan gitu. Jadi sempat bingung oke ya bertiga teh gitu. Akhirnya setelah Nelson Alem diganti sama Hedipo itu di babak kedua, jadi mulai hidup permainannya. Itu yang bikin si babak kedua si Persipuranya sempat memegang kendali permainan, bahkan Pahabol sempat bikin gol meskipun dianulir kan. Oh iya itu yang umpannya Tahir ya. Pada dasarnya kan Persipura pasti ngandalkan kecepatan ya. Karena kan lalu lompatna ge emang tarare gitu si Todd Ferre, si Nuri Saib kita Jusak. Tapi nya karena si supply-na eueuh teh terus ketambah ti tukangna emang kena press terus jadi emang secara strategi counter attack teh jalan, main build up position gitu jalan gitu. Jadi emang Persib nya eta teh diuntungkan pisan ku skuad Persipura nu nya bisa dibilang kacau teh gitu. Ayeuna Persipura pemain-pemainna KW atuh. Aya Basna, Elisa Basna. Aya Wong Siwar, Patrick Wong Siwar, Wong Siwar lain Priska nya. KW nya. Aya Fatari lain Fatari atuh. Fatari nya kan. Lain Fatari kan. Lain Fatari. Nya KW bro. Si Basna, Elisa Basna. Tapi eta lumayan awal-awal udah ngegel oge si Basna eta teh ada leueur oge gitu. Tapi nu sebenarnya rada kuat di Persipura teh Tahir muncul saya kemarin. Iya. Itu kanan kan eta ngambil alih perannya Ricardo Salampesi ya. Benar. Emang ditembus hese si Jalnano kan emang naik turun rada kerepotan oke nyamun misalnya ke defense gitu nya. Tapi secara keseluruhan di antara pemain Persipura justru nu paling ngahirupkeun serangan Persipura teh nya eta tuh si Tahir. Tahir mainnya Spartan oke kamari kan. Beberapa pergerakannya memang sempat merepotkan. Cuman ya alhamdulillah satu peluang yang golnya dari Pahabol dianulir karena memang offside. Dan Tahirnya juga udah dapat kartu kuning mungkin mainnya jadi agak juga gitu kan di pertandingan kemarin. Oke, tengah Dado ya oke seperti itu, Rashid seperti itu. Ayeuna sayap kamari ada Febri dan Vizcara. Vizcara memang kalau secara permainan kayaknya mah ya gitu. Kalau bagi kita ngelihat kayak yang biasa aja, tapi asisna bro keren. Kamari mere asis kan. Isundul Gol pertama kan. Gol pertama dari Wander Luiz adalah asis lewat kepala Esteban. Kumaha. Jadi lamun saya ningali setiap Vizcara main jadi Persib teh berusaha nyepang bola di area depan kotak penalti lawan itu supaya lebih bisa main di dinya gitu. Karena kan Vizcara tipikal winger anu menang di sisi bawa ka jero gitu. Nah, secara karakternya mun saya ningali jeung Zalano teh klop gitu. Karena ketika si Vizcara masuk, Zalano naik gitu. Nah, sementara Ardi Idrus teh mun saya ningali jarang melakukan eta gitu. Ardi Idrus lebih jaga di tukang, begitu dapat bola pasti passingna ka Wander Luiz ka tengah atau nyata ke pemain sayap terus te support gitu. Nah, lamun si Zalnando si jeung Vizcara ieu bisa kombinasina benar gitu dan di gol kedua kan gitu. Si Vizcara rada mundur, si bek lawan rada katarik oge. Katarik kosong posna kan. Passing ka Rashid, si Zalnando Rashid, si Zalnando lompat deui overlap, dipassing deui ke Rashid akhirnya bisa crossing bisa dibilang kan nyaman ya eta crossingnya tanpa ada pressure gitu. Akhirnya bisa tepat ke sasaran teh gitu dan muncul saya teh ieu teh pola anu Persib tidak ditemukan gitu di seri pertama gitu. Berarti jawaban tanya yang nanya selama ini gunanya Vizcara apa? Ya, kalau diduetkan dengan Zalnando. Lamun jeung Zalnando eta bisa berperan gitu nya. Benar. Bisa berperan setidaknya dia bisa menarik karena Zalnando bisa bawa bola bisa ngeueum bola leuwih lila. Saya bisa narik pemain untuk mendekat ke areanya dia. Sedangkan si zonanya si pemain lawan kan ditinggalkan kosong. Zalnando bisa overlap. Terbukti dua nana asis tah. Pas lawan kamari kan Zalnando anu crossing asis. Kan polana siga kitu oge. Terulang pas lawan Persipura. Vizcara ge sempat semi asis lah pas gol Rashid di lawan Persita. Katanya kan saya Vizcara bergerak ke tengah. Terus saya passing emang kena pemain lawan akhirnya mantul ke Rashid. Tapi secara pergerakan defaultnya emang gitu. Vizcara tuh bisa begitu dapat bola bawa ke sayap crossing gitu siga Gozali Siregar baheula gitu bisa gitu. Nah,
dengan Zalando anu rajin naik overlap, iya sangat menguntungkan posisi kiri Persib gitu. Ya dan Zalando juga punya salah satu keunggulan di crossing. Eta. Nah lini depan nih Ezra dan Wander Luiz gitu ya. Kalau kita lihat memang Ezra punya peluang tapi belum bisa mencetak gol. Di pertandingan kemarin tendangan ayak teh ya. Bola-bolanya sih gak gitu, cuman gagal kamarinya tenang lah. Kuma duet Ezra dan juga Wander Luiz apakah sudah bisa dibilang klop atau masih belum? Lamun klub atau henteu mungkin chance 100% lah karena kan nyalawan oke Persipura memang tidak terlalu memberikan tekanan gitunya ketika pegang bola. Jadi tapi ketika misalnya dengan lawan anu seperti Persipura nu kurang pressing tapi bisa bikin peluang banyak, setidaknya ya ada ya mereka bisa menunjukkan kualitas individunya masing-masing gitu dengan ibaratnya tanpa sistem atau tanpa kombinasi yang harus seperti hebat atau seperti apa gitu, tapi mereka bisa bikin peluang gitu. Cuman ya itu ada faktor si kiper teh kan posisinya benar, momentumnya benar, timingnya benar, akhirnya kablok gitu. Jadi bukan duet anu geus klop pisan tapi bisa ditingkatkan deui lah gitu. Tapi ieu udah cukup lumayan lah buat Vizcara. Vizcara kan di awal jadi sempat jadi striker, ka sayap oge, sempat di kanan oge gitu. Ezra. Ezra cepat dipindah-pindah gitu eta. Jadi kan Robert semacam can menemukan ya Ezra teh cocoknya di mana ya dengan si Febri di kanan, dengan Vizcara di kiri itu di mana, dan akhirnya mungkin setidaknya udah menemukan bahwa si Ezra itu bisa main di tukangan si Wander Luiz. Nah. Ezra itu kalau udah dapat ruang tembak terus bolanya enakeun bahaya wae syutingna Ya. Itu berapa kali kan dia kemarin aja diajak berengki. SSB-na beda. Suku ayak Pak. Suku Belanda memang gitu sih. Syutingnya emang kenceng terus terarah gitu bikin susah kiper lah pasti. Kan kemarin bedana Ezra teh pometna luntur agak miring. Beak sigana. Eta mah meuli di Solo sigana. Lain menang mawati Bandung beak. Geus rek beak teh dinya. Kana sesana anu di ujung-ujungnya dicekel kuku teh. Sesana teh ninja. Jika kemarin mah kan bukna terubah we mun nyundul teh anjir. Bahaya tenan penting mah menang deh. Kenapa? Ezra Walian ya meskipun kemarin tidak ngasih kontribusi dalam bentuk gol gitu tapi dari sisi pergerakan memang sudah mulai terlihat nyaman lah merenya dengan posisi dia berada di belakangnya Wander Luiz. Kita bergeser sedikit ke kanan ada Bow. Kamari Bow teu ngagulkeun tapi kumaha tah tapi merepotkan pisannya. Bow teh kemarin dapat head to headnya si siapa? Wolf. Itu kalau nggak salah dia debut kalau nggak salah ya. Pokoknya dia pemain muda lah. Dan Bow ini karena keunggulan pengalaman terus dia punya kecepatan emang di babak di awal tah. Repot sih tanya repot bisa data sih sampai akhirnya di babak kedua beak tanaga hand bisa bikin asis. Cek hand teh mamayu itu capek sih karena ieu mah aing maju ka ya emang Bow meskipun nggak tanpa asis tanpa gol tapi tetap dia kasih kontribusi untuk tim. Hand asis. Yang pasti Bow tuh tetap memberikan kontribusi lah meskipun nggak ada catatan gol atau asisnya, tapi dia emang merepotkan pertahanan Persipura. Dia yang ngabebekan di awal gitulah. Selain Wander Luiz yang bikin 2 gol ya, saya rasa Febri juga kemarin patut dikasih kredit poin sih. Nah, itu dia. Dan gak lupa Wander Luiz nih, catatannya selalu mencetak 2 gol di series ini ya. Berarti di 2 pertandingan terakhir geus 4 gol sih ieu nya. Bisa hiji kudu 2. Sih benar. Teu bisa tilu deh. Tapi bisa tilu can bisa. Anu kemarin nyaris hat trick teh terjadi kan? Teu bisa anggar we 2 gol. Tapi nepi ka Rabona teh di tengahnya. Ya. Oh iya bener ya. Geus pede pisan. Geus pede. Berarti emang siga gitu kan tipikal striker anu kudu dibuka heula kerana karek ngocor. Kudu diasupkan heula sirahna karek leur nya gitu kan. Iya Wander Luiz. Mana mah kadinya wae. Itu maksudnya golna gitu golna. Tapi kita bahas proses golnya deh yang pertama nih ya. Tadi kan sudah dibahas dari pergerakannya ST ya. Si support sistemnya geus alus untuk mendukung kinerja si striker ya. Berarti Wander Luiz ini butuh gol-gol dan juga umpan-umpan yang seperti itu dong. Benar. Jadi Wander Luiz kan tipikal pemain anu ibaratnya mainnya bisa kontrol bola bagus terus misalnya ibaratnya ngablocking gawang tuh bisa balik badannya bagus. Jadi emang butuh pemain-pemain di sekitar nanti mendukung eta gitu. Tapi bisa lain ibaratnya ketika dia bawa bola
sorangan gitu, lain tipikal striker seperti itu gitu. Dan pelan-pelan entah itu Ezra Walian, entah itu Esteban Vizcarra atau si Febri nya bisa memberikan ruang buat Wander Luiz buat bergerak gitu. Akhirnya kan lamun misalnya Wander Luiz terisolasi di depan, back lawan teh sebenarnya ngajagaan Wander Luiz dituturkeun ka mana wae gitu. Nah sementara ketika Vizcarra masuk, Febri akhirnya mulai sering ke tengah oge, ya Ezra Walian oge. Lawan teh secara man to man marking mah geus lieur, urang kudu ngajaga saha ya gitu. Nah Wander Luiz teh bisa ya ketika si back lawan ngajaga si Esteban, orang bisa ka dia ya gitu. Ketika di posisi lain pun bisa seperti itu. Jadi memang Wander Luiz butuh tandem yang mengerti si eta kudu kumaha lah. Pas awal musim si eta main di Persib kan Castillon emang langsung nyetel pisan kan. Lagi on fire juga. Lagi on fire teh Wander Luiz bisa 4 gol, terus Castillon 3 gol terus salaman. Jadi ketika Castillon enggak ada, ya dia harus adaptasi lagi gitu. Orang butuh tandem dia anu bisa ngerti orang ya bergerak ke mana gitu. Kemarin orang ningali pas gol kahiji memang back teh fokusnya agak terpecah karena di depannya dia ada Wander sebelah kiri, di hareupeunana aya Esteban. Ya kan bolanya ke Esteban duluan tah. Lamun si eta nempel ke Esteban, berarti kan Wander tanpa pengawalan. Dan kamari salangkah lebih maju ke Esteban si backna. Esteban memanfaatkan itu dengan sundulan untuk passing ke Wander. Wander kosong. Akhirnya si backna telat nutup ke Wander kan. Wander di badug saeutik ke tengah gubrak kamari kan. Ker alus sih. Alus posisinya ge alus kan. Body balance-nya emang ker alus oke. Pas di badug tengah gubrak malah bisa najong. Terutama gol kedua, ieu mah gol striker pisannya. Kelas eta mah kelas. Kelas. Crossing lagi sih eta emang alus pisan. Tadi skema yang tadi dibuat ya bahwa tiki takanya antara Zalnando, Esteban dan juga ada peran Rashid akhirnya bisa membuka ruang dan membuat Zalnando leluasa untuk kirim crossing. Bari terbang atuh eta mah biasana Bierhoff nu kitu kan. Ya tipikal sundulana Miroslav Klose. Klose mun geus dibere bola siga kitu eta geus membahayakan pisan. Zalnando mun main jeung Klose ngagolkeun eta. Top skor. Ya, Philip Lam geus sigana. Ya kan? Dilewat aja. Buuk geus mulet gitu aja. Benar. Gol kedua dilesakan oleh Wander Luiz lagi ya, yang kemarin di babak pertama tampil begitu nyaman ya. Eta geus bener-bener aing geus manggih ya gitu kan. Celah nalawan di mana, terus supply di tengah dan sayap juga ngeunah gitu nya. Akhirnya babak pertama Persib bisa unggul 2-0. Nah, itu dia. Ya jarang-jarang kayaknya Persib bisa mencetak gol di menit-menit di bawah 20 menit. Ya ini gol pertama Wander Luiz itu gol pertama Persib di menit 1 sampai 15. 1 sampai 15. Itu kan golnya menit 14 kan? Ya. Itu gol pertama Persib di musim ini di bawah 15 menit. Tuh. Lanjut babak kedua. Babak kedua nih ada pergantian yang kayaknya memang secara taktikal bener enggak sih pergantian Persib itu kalau enggak salah di atas menit 70-an deh ya. Iya. Justru lebih lambat dari Persipura yang udah langsung ngasih pergantian. Langsung ganti beberapa pemain mungkin untuk sebagai game changer teh merenya karena merasa kalah taktik di babak pertama harus berubah tah. Karena kan sebenarnya secara taktikal walaupun si Persipura bisa mulai hidup lah secara permainan, tapi pertahanan Persib masih kena kuat gitu. Ya dengan si starting 11 pertama main teh masih kena bisa kuat untuk menahan serangan-serangan si Persipura karena peluangnya walaupun aja sonot olahraga sama dengan hiji atau dua gitu. Emang jarang pisan lah nge-shoot gitu. Kita kan jadi indikasi bahwa secara sistem pertahanan masih kena kuat gitu. Makanya Persib powerna melawan kandang gancang justru malah mengubah si irama permainan Persib secara menyeluruhan gitu. Makanya nunggu rada telat ketika di atas 75 ya emang udah stamina habis terus secara permainan udah mulai menurun meureun si lawanna. Ya itu jadi akhirnya rada telat gitu si Robert untuk melakukan pergantian pemain. Iya, Abdul Aziz akhirnya main ya. Iya, Aziz. Erwin main. Main di akhir. Tapi nu main ti heula teh berarti Freds heula nya. Ya, Freds jeung Castillon siapa dulu? Castillon kan ngeganti Ezra. Tapi awalnya Aziz sama itu dulu siapa ya? Sama Freds. Aziz ganti Rashid. Kalau Freds ganti Vizcarra. Oh diganti terakhir baunya.
diganti ku Erwin. Sama Zalnando diganti Ardi Idrus kan. Nabiakan waktu ya terakhir mah. Ini perubahan yang dilakukan Robert dengan memasukkan Freds tentunya ada keinginan untuk nambah gol sih kan namanya, untuk menambah lagi agresivitas di sisi kiri gitu. Begitupun dengan memasukkan Castillion dengan harapan bisa memberikan daya gedor lebih lah gitu untuk lini depan. Ya saya tadi setuju kata Ardi, maksudnya Robert melakukan kebijakannya tepat gitu untuk nggak langsung buru-buru ganti pemain di awal babak kedua gitu. Kita kalau ingat lawan Bali kalau nggak salah waktu itu Persib lagi mainnya lagi enak, Balinya lagi 10 pemain kan, malah Persib buru-buru ganti siapa ya waktu itu? Pokoknya bikin lagi formasi jadi 4-4-2 yang lagi asalnya 4-3-3-nya lagi enak, dibikin lagi jadi 4-4-2. Formasinya. Malah si permainannya malah jadi berubah ya. Jadi sampai akhirnya kita kecolongan dan bermain imbang gitu. Nah kemarin Robert ngeburu-buru nunggu Persipuranya aja dulu, jadi baru dia yang bereaksi. Setelah kelihatan pemainnya kecapean nih, Ezra udah mulai berat kakinya gitu. Dimasukin lah Castillion, terus Vizcara juga udah mulai lulus gitu bisa ngepres gitu. Masuk Freds dan itu kan bikin si Persipura yang asalnya udah mainnya enak udah mulai nyerang, mulai mikir lagi nih kalau mereka terlalu terus menekan pertahanannya bolong nih. Jadi si tekanannya dikurangi lagi dan akhirnya si keputusannya Robert masukin pemain-pemain yang kakinya lebih seger berbuah positif kan gitu. Castillion pepes endog deh ya. Terbaik. Belum lagi memang kalau kita lihat Persipura setelah center back-nya keluar kayaknya udah pertahanannya agak bisa ditembus gitu. Sifat tarik KW nya. Brian. Benar-benar. Castillion sebetulnya pergerakan lagi teu bahaya-bahaya teh nya kamari teh nya. Tapi syutingnya bahaya. Giliran aya momen kan, aya peluang dia bisa memanfaatkan itu sebaik mungkin. Jangan lupa umpannya, iya, Lord bagi baju junanku ya. Hand juga kemarin terlihat beberapa kali dia intercept, beberapa kali dia juga keeping bolanya. Pede pisan lah orang ningali Henen mah. Aduh, kadang deui mah ya bisa lah timnas mah. Sinyal positif pasti. Ini ancaman bagi Bayu Fikri, ancaman bagi Supardi ya. Tapi secara tim bagus dengan adanya kompetisi di dalam gitu ya. Saling membuktikan antar pemain gitu. Babak kedua nambah gol hiji jadi 3-0. Dan itu dia ya. Kita juga tentunya bersyukur akhirnya dengan raihan 3-0 ini bisa poinnya sama ya sama Bayangkara ya. Per hari ini Bayangkara kan belum main ya lawan Tirakabo. Poinnya sama dan Persib karena unggul head to head jadi lagi di posisi pertama nih per kita take hari ini gitu. Ya harapannya berarti orang Bayangkara ulah menangnya. Iya sih. Enggak atau mereka hiji keneh. Iya benar ya. Lawan Tira kan. Kudu eleh. Kalau mereka draw beda 1 poin. Beda 1 poin naik deui. Eleh ku Tira mah tuh bisa lah. Ya, bisa. Iya tuh. Ciro FC ya. Bola bikinnya ka Ciro kan Ciro cenah di otak-atikna. Iya striker apa back di mana-mana ada. Di mana-mana ayahnya. Oke. Kita masih menunggu hasil dari Bayangkara melawan Tira. Kalau Bayangkara menang berarti atau imbang lah ya, itu bisa ke 1 lagi dan Persib turun lagi kedua. Tapi tenang naon. Rekor unbeaten masih milik Persib. 10 pertandingan tidak terkalahkan tapi jangan jumawa juga dong. Ulah jumawa tetap. Karena nanti kan next match kita akan menghadapi Lamongan ya. Persela Lamongan. Tapi saat can ka Lamongan orang ngajak heula bobotoh mau ngers ikutan giveaway. Oh iya benar. Ini caranya gimana Jar? Caranya gampang ya. Nanti tinggal follow dulu tadi Brainwash ya. Brainwash.id follow ya. Kayak aya di handap tah. Terus seperti biasa IG story. Oh iya benar. IG story kan lagi dengar ataupun lagi nonton seperti biasa tag mention ka Brainwash jeung ka urang oke boleh. Nah, itu dia. Oke. Aya 15 ya? 15 pemenang ya. Uang tunai 1 juta rupiah. Terus juga voucher dari Brainwash tadi, voucher cuci motor dan mobil ya. Terus tambahan deh aya voucher Grab. Oh iya. Tambahan deh. Itu. Menang berarti. Menang mah bebas ya. Benar ya. Itu dia. Dan untuk pemenang yang minggu lalu edisi bersama Grab ya. Itu nanti ada di
Oh, tampilkanlah nanti seperti biasa pemenangnya ada di adalah bawah pokoknya. editor Oma. Cing rada lila cenah. Bisa nu kaliwat. Iya benar. Screenshot matakan. Benar. Buktikeun, kirim DM ke si Mamaung. Langsung DM ke si Kang, Mamaung. Abi menang. Lamun teu langsung WhatsApp konfirmasi ka Ya. nomor si Mamaung nya. Itu. Aya nomorna ke di handap oge. Siap. Siap. Dan lawan Lamongan ada yang absen gak Ki kira-kira Ki? Oke. Esteban Vizcara. Oh, Esteban ya. Akumulasi kartu. Emang kamari Esteban kartu kamari? Kartu. Urang sepo teu. Kartu. Tengah urang. Ada Kartu kan? kartu. Ngelanggar siapa ya? Malanggar sanya Lupa, orangnya. pokoknya ada kartu. Atuh udah saking ngeunah-ngeunah main gitu. Salanjutna ngeunah. Saking ku poho menang. Jadi- Oh, ST kartunya. Momen atau insiden pelanggaran kan pohonya. Tapi iya benar, orang ingat aya kartu. Yang kartu kuning itu kalau nggak salah kemarin Nick Kuiper sama Nick orang nyali. Esteban Vizcara. Nick mah eta rada istilah nama naon asa teu perlu-perlu teuing lah gitu nya. tengah Nah, gitu nya. Di tengah. Gitu. Di tengah musuhnya masih munggungin. Itu mah kaki terlalu tinggi teh. Iya, maksudnya duel udara tapi si Nickna jangkung teh. Wasitnya kan gitu ningali, iya teh kakina Belanda Ada masih tuh. jangkung gitu. Nah, lawan Persela Lamongan sepertinya bukan big issue lah tidak adanya Esteban ya, mungkin bisa di cover dengan Ezra yang bisa main di situ mungkin. Iya, banyak atau opsi. Freds opsinya gitu, atau mungkin mau coba Erwin. Nah, harusnya ya. Nah, ini kumaha persiapan lawan Lamongan pertandingan poe naon Ki? Pertandingan tuh tanggal 4 hari Kamis kalau nggak salah. Senin kan isuknya. Hiji, 2, 3, 4-nya Kamis. Kamisnya. Kan 2 hari deui. Ya, bener, Tapi bener. peting deh. Oh, penting. Oh, 2045. 20-30 atau 20-45 deh. Ya, baiklah. Masih di Solo ya? Atau Antara ganti di Solo Jogja? atau Mago Harjo. Nyantara eta we lah. Ya. Kalau venue kan suka Ya diumumkan H-1 ya ya. mungkin dipindah-pindah ya. Gitu dia. Berarti omat tah ieu nya. Hmm. Dukungan harus terus mengalir. Bahaya lamun dukungan ke euforia kieu tiba-tiba kene antepkeun. Butuh dukungan dan doa tetap ya untuk bisa mengalahkan Persela Lamongan. Iya, Lamongan rada bahaya. Biasana lawan Persib sok liat ya. Player to watch-nya saya sih Kumaha. selain apa? Ivan Carlos ya. Di kumaha di Lamongan di. Sebenarnya lain player to watch, manager to watch moncek saya. Karena kan pelatihnya Iwan Setiawan. Iwan Setiawan. Sia sok sayur. Sayur wae aja. Lawan Persib sok rada beda aurana. Nya. Terus kan saya pas kursus lisensi dari pelatih, instrukturnya Coach Iwan. Jadi itu sayur gitu ya. Naon dia? Di Isna Persib mah gampang. Nyaho di dinya di Bandung merenya. Apa terus saya ngomong kieu cenah. Soalnya kan mun gaya main saya kan main defense, counter attack, main lambung cenah. Mun saya pokoknya saya kalau lawan Persib, lawan Sriwijaya FC karena baheula RD jangan HRD, lawan Persija kemungkinan bisa menang karena secara taktiknya anti taktiknya possession kan counter attacknya. Nah, menurut saya rada pede saya melawan Persib mah gitu. Nah, terus kelemahan si Coach Iwan cuman menurut saya tinggalnya terlalu mengandalkan pemain asing karena saya tuh ngomong ke saya tuh kalau bawa tim selalu bawa penyerang jangkung. Saya di Persibom bawa si Pedro Javier. Ke Persija bawa Pedro Javier deh gitu. Akhirnya ya Ivan Carlos kan. Jadi pasti main direct secara taktik mah harusnya kebaca lah ke Robert bahwa si Persela kayak bakal main direct gitu dan ya mungkin dia buat Igbo Nevo dan Kuipers harus bakal lebih kudu fokusnya lebih edan gitu karena bakal lebih duel udara gitu. Dan antisipasi bola-bola silang yang mungkin jadi kelemahan Persib juga ya. Iya, Persib kan sempat ada fase di mana terutama di Piala Menpora ya, bobolnya dari umpan silang gitu. Jadi dengan adanya Ivan Carlos di sana harus waspada nih dua center back Persib. Cuman kan Perselates walaupun namanya belum terlalu bagus seperti sebelum-sebelumnya karena kan mencari ningali Perselates selalu kuat sama pemain-pemain asingnya. Pemain asing Persela di zaman Ira pun di zaman Martin Zada terus Gustavo Lopez. Eta kan halus pisannya playmaker-na. Mun sikeripan baheula mah mun aya pemain asing ka Persela tah langsung cokot we gitu. Pasti halus. Tah ayeuna teh can katingali karena kan Batata cedera ya. Batata belum main kan selama musim ini. Ya. Jadi secara komposisi game mungkin memang belum full oge sebenarnya Persela dan terlalu Ivan Carlos, tapi Ivan Carlos pun di 2 pertandingan atau 3 pertandingan terakhir belum ngegolin gitu. Justru yang ngegolin Malik Rizaldi, pemain ngarora, pemain muda. Jadi ya mungkin Persib secara kebetulan dari pertandingan setelah melawan PSS lawan tim yang
ya tidak sedang kondisi bagus gitu. Jadi ini harusnya sih bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Momentumnya masih akan dapat lah. Ya. Apalagi mungkin Lamongan tidak bisa menurunkan Zola nya. Ya. Itu di klausul emang ada ya? Kalau nggak salah Zola itu klausulnya kan karena dia dipinjamkan kan dari Persib. Jadi tidak bisa bermain melawan tim aslinya gitu, tim pemiliknya gitu. Kalau nggak salah, jadi Zola juga kan di Persela sekarang jadi pemain inti terusnya. Dia kunci di lini tengah sama si Jabar Syarza itu. Kayak bisa si Zola ekspresinya kieu deui ngagolkeun. Mulai selebrasi karena main. Okay. Dan ini juga pernah terjadi dulu waktu Agung Pribadi dipinjemin ke Persela kan, kalau ingat dia di 2016 itu. Ya. Itu kan sama lawan Persib dia nggak bisa main kan. Dan sekarang jauh nggak salah Zola nggak bisa main lawan Persib. Nah itu selain itu yang harus diantisipasi backnya siapa sih Persela tuh? Backnya tuh back tengahnya Demerson sama Zainuri. Bukan Zainuri Hasim ya. Bukan. Beda lagi. M Zainuri, terus di kirinya ada Nasir, di kanannya Birul Walidain. Kudu nama bisa itulah Wonder mana. Birul rada tegas lamun jeung Febri nya. Ya. Febri ada aya tantangan lah lawan Birul tanya. Birul main di kanan. Birul di kanan. Biasanya kalau di kiri ini Eki Taufik yang sekarang di Persis. Iya. Yang bajunya sama-sama dimasukin kayak hand-hand. Tapi sekarang kan dia udah di Persis, jadi di kirinya Nasir atau siapa ya? Ada yang pemain pinjaman dari Arema juga, dia posisinya back kiri. Lain Tommy Rifka. Robinho dari Lamongan. Ributan wae. Robinho dari Lamongan. Tommy Rifka ya kade ya. Oke, itu beberapa pemain yang harus kita waspadai lah. Jadi meskipun secara kondisi mungkin belum begitu bagus seperti Lamongan beberapa musim kemarin, waspada mah tetap punya. Iya dong. Iya, karena tradisinya ge sok rada liat biasanya lawan Lamongan teh nya. Terus head to headnya Persib lawan Lamongan di beberapa match terakhir gimana? Kalau diingat sih 2020 kita menang 3-0, Wander 2 gol. Ingat gak awal musim? Anu dijejak bola teh nya. Lamongan ya. Eta kan duet Wander Luis Castillion teh pertama muncul lawan iya kan? Lawan iya. Oke, ya bisa ka-trigger ya si Wander Luis sebenarnya kan. Namanya aing baheula 2 gol ya debut ya. Aing pertama datang di kompetisi Indonesia menggolkan 2. Anu saya gocek-gocek kan jejak bola teh ya. Hiji deui crossing umpan Fred sundulan. Anu sundulan teh nyecep oge kan. Nyecep eta mah. Heeh benar. Berarti kudu nama bisa. Wander Luis kudu 2 gol atuh. Di settingan anak itu defaultna teh saya kudu 2 gol. Tidak cukup setelan pabrikna nya. Setelan pabrikna. Geus disetel diri teh nah pokona mah abi mah kumaha pusat we. Pusat 2 gol abi mah. Tapi telat sebenarnya kalau kita lihat Wander Luis 7 pertandingan baru bisa ngegolin itu. Teu naon. Biasanya gesok itu nya striker anu alus mah akan menunjukkan pada saatnya, pada waktunya pasti bakal keluar gitu. Terus Castillion ngagolkeun deui mah. Cek orang Castillion karena hijinya. Saacana kan progresnya gitu, saacana kan asisnya. Castillion basa lawan Sleman kan asis. Ayeuna kamari ngagolkeun. Lawan Lamongan bisa lah. Nya. Tapi saya tetap kudu main ti babak kedua deui meureun nya. Kalau ngelihat dari kondisi fisiknya emang dia belum ya. Kalau Wander Luis sudah kelihatan nih dari awal musimnya emang agak loyo, sekarang udah fit lagi. Kalau Castillion masih butuh proses kayaknya untuk nyampe peak performance-nya gitu. Jadi untuk main 90 menit aja dia kan belum pernah ya musim ini. Jadi emang lebih idealnya kayaknya nyimpen dia di babak kedua, dan karena yang secara fisiknya udah bugar ya Ezra sama Wander Luis kan. Pelatih oke mau naonnya? Embung resiko lah nya. Mainin pemain yang betul-betul fit we aya nama nu geus seger, geus bugar eta di paenkeun anu can fit mah nya bisi resikona tinggi oge. Jangan lupakan Klok udah bisa main ya, dan mungkin nanti Dedi akan dicadangkan dulu nih. Mungkin belum pasti sih, tapi kalau lihat patternnya Robert mainin Rashid sama Klok. Dan ini kan pertandingan terakhirnya di seri kedua ya. Terus bakal ada break yang mana pemain pasti bisa recovery-nya, waktu recovery menuju seri ketiganya kan lebih panjang, jadi kayaknya don't change the winning team aja. Don't change the winning team. Benar. Dari series kedua 4 pertandingan udah 12 poin. Kayaknya mending sapu bersihnya, Bro ya. Eta. Sapu bersih we 15 poin kan ya. Di putaran di seri pertama anggaplah kita bikin dosa dengan 4 seri beruntun ya. Sekarang udah 4 menang beruntun gitu.
nya kagok dimakeun beureum. Dosa anu di seri kayak geus terbayar berarti nya. Opat seri dibalas ke opat kemenangan beruntun. Ditambahan bonus hiji deui. Penutup seri kedua kemenangan lawan Persela Lamongan. Kan biasanya sok gitu aya cashback. Lebih manis. Bonus gitu nya. Mun urang meuli naon sok aya di bonusan biasana. Aya langkungna cenah. Ieu mah bonus kanggo AA cenah Komo gitu. Persib mah loba bonusnya. Balik di Jawa Tengah ka dieu aya meureun. Di awur. Aya tuh di pusat mah nya gitu. Berarti kita setelah seri kedua ini teh break heula kinya. Ya, break. Udah ada jadwal belum? Kisi-kisi kira-kira seri katilu Iraha mulai? Belum ada kabar resminya, tapi kalau nggak salah di akhir November itu udah main lagi tuh seri ketiga dan belum fix juga di mananya ya. Kan kalau rencana awalnya katanya bakal di Timurnya? Jawa Timur, tapi nggak tahu soalnya ada kabar juga tetap di Jawa Tengah. Terus kita akan mainin 6 pertandingan yang mana 3 pertandingannya high profile match ya. Oke. Aya lawan Arema, Ada Arema, aya lawan Persija, ada lawan Persebaya. lawan Persebaya. Ini super big match dan Yang derby perlu pisan diingat ya. si Persib teh Kuiper sama Iqbal Nevo-nya calon kuat kena akumulasi nih. Kuiper 4 kartu kuning, Iqbal Nevo 2 kartu kuning. Kalau waspada ya. ya ntar kalau di seri ketiganya kan belum tahu aja lawan mana. Bisi gitu lawan di high profile match iya. Ya, Ada yang akumulasi. Wah, rada repot ya. Di Jailanteanya lawan Ya. Persela teh. Yang Isi, bisa iya mah mah. lawan Perselanya ulah tarik-tarik teuing lah gitu nya. Lalaunan we kalem bisa tackle na tarik teuing jual kartu ke akumulasi. Atau mungkin pas lawan Persela mah Bang Jupe we turun. Teuing Ya itu kan Robert pasti lebih tahu ya. Iya. Yang gitu-gitu aja Robert sudah ngerti lah. Iya. Tapi ya kalau emang mau antisipasi dan pingin lawan maksudnya di match berikutnya lebih full tim lagi, Bang Jupe bisa jadi opsi sih lawan Persela. Tapi ya bukan berarti lawan Persela bisa bisa Rotasi menganggap gitu enteng harus rotasi yang gede-gedean. Itu Nggak oke bisa sih. juga. Ya. Tapi Bang Jupe mah can menang kartunya. Untuk Satu. Oh, karek hijinya. Satu kartu. Aman lah. Masih aman kan 2 match lagi. Iyalah. Baiklah. Itu dia. Iya. Kita berdoa semoga sapu bersih. Betul. Iya dong. Sapu bersih berarti 15 poin ya. 15 poin bisa lah. Muncak deh. Dan jangan lupa juga nih selamat ya buat yang Oh ya, kemarin sekali. menang di episode lalu dapat 13 orangnya. uang tunai ya. Ada 10 orang dapat voucher dari Grab masing-masing 100.000 Oke, dan ada uang tunai Rp300.000 itu buat 3 orang. persembahan dari Boboto. Dari Boboto dari Riva. Ya. Rifan kalau nggak salah, Riva atau Rifan. Australia oge nya untuk salah. Enggak, ini mah Boboto lah. Oh, Boboto oge nya. Namanya eta Riva ya. Ti eta lah pokoknya mah. Hatur nuhun buat Boboto dan juga Mongers yang sudah berkontribusi juga ya. Yap. Berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, insya Allah kagentosan langkung. Nah itu dia. Dan jangan lupa juga kalau kamu mau berbagi, misalnya Persib menang ya, mau bagi-bagi hadiah buat Boboto yang lainnya, mangga DM aja si Mamaung atau DM Fajar. Ya, atau produk UMKM-nya mau di-display di sini? Iya. Sok, Boleh. free. Itu silahkan ya. Nanti kita akan kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa tentunya dengerin si Mamaung Podcast di platform podcast kesayangan kalian. Siap, sampai jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib!